Saudara-saudara, sampai dengan hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 190.660 dari 143.035 orang. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan data-data kenaikan sebagai berikut untuk konfirmasi COVID-19 positif naik sebanyak 496 orang. Sehingga menjadi 18.010 orang. Kasus sembuh meningkat 195 orang menjadi 4.324 orang. Kasus meninggal 43 orang sehingga menjadi 1.191 orang. Sudah 389 kabupaten kota di 34 provinsi yang terdampak. Kami memperbarui update data kasus ODP. Kami hanya melaporkan kasus ODP seluruh Indonesia yang sedang kita pantau hari ini, yaitu sebanyak 45.047 orang. Sementara kasus PDP yang masih kita awasi saat ini berjumlah 11.422 orang. Ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Oleh karena itu sekali lagi, mari mulai sekarang kita mengawali kehidupan kita dengan norma-norma normal yang baru. Tentunya yang pertama adalah rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir minimal 20 detik. Kemudian mulai menghilangkan kebiasaan untuk menyentuh wajah, mulut, hidung dan sebagainya pada saat kita belum mencuci tangan. Kemudian menggunakan masker pada saat kita keluar rumah, hindari kerumunan, dan setelah kembali ke rumah pastikan masker kita ganti untuk dicuci lagi. Kemudian mencegah terjadinya kontak yang sangat dekat dengan orang lain, karena kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi seseorang. Oleh karena itu, paling tidak menjaga kontak jarak pada saat kontak fisik adalah lebih dari 1 meter. Kita akan lebih berhati-hati manakala kemudian kita berada di luar rumah. Dan yang paling penting adalah kita harus tetap produktif. Artinya kita akan produktif dengan norma-norma yang sudah kami sebutkan tadi. Di situasi sekarang, tidak mudik, tidak bepergian adalah pilihan yang paling bijak. Kita masih belum sepenuhnya bisa mengendalikan COVID-19 ini. Oleh karena itu kita jangan mengambil risiko untuk tertular COVID-19 ini. Saudara-saudara, salah satu yang kami apresiasi adalah bahwa sebagian besar masyarakat sudah mau dan kemudian butuh untuk mengakses informasi yang benar tentang COVID-19. Ada akun media sosial yang baru di @lawancovid19, Skora ID. Ini menjadi media yang bisa kita pakai di samping beberapa media yang sebelumnya baik di portal covid19.go.id maupun berada di call center 119 dan beberapa aplikasi yang lainnya, di Halo Kemkes atau yang lain-lainnya. Bahkan bisa kita ikuti setiap hari pada penayangan di televisi Republik Indonesia maupun radio Republik Indonesia yang kemudian juga disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta yang lainnya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kita sekarang sudah semakin memahami bagaimana memposisikan diri di dalam menghadapi COVID-19. Kita sudah mulai memahami betul bahwa penyakit ini tidak pernah bisa diselesaikan oleh peran orang lain, tapi peran kita sendiri. Kalau kemudian masing-masing sudah bisa berperan dalam satu sistem dengan gotong royong yang terus-menerus, tidak terputus, saling melindungi, saling mengingatkan, dan kemudian saling menyadari bahwa perlu ada norma baru, normal baru untuk cara hidup kita, maka kita yakin permasalahan ini akan bisa kita selesaikan. Saudara-saudara, kami optimis, kita semua optimis, bahwa kita bisa melindungi diri kita sendiri.
kita bisa melindungi keluarga kita. Dan kita mampu menjadi agen perubahan terhadap perilaku normal yang baru di tengah masyarakat kita. Mari kita ajak mereka bersama-sama dan kita ajak keluarga kita untuk menyadari ini sehingga kita bisa menghentikan sebaran COVID-19 ini. Kita bisa, Indonesia bisa. Terima kasih, selamat sore.